Jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua buat kan. headline nih, Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Nah, bandar-bandar ini sebenarnya inilah yang mereka selama ini selalu kritik, yaitu oligarki. Oligarki itu adalah para pemodal dalam konteks politik yang ingin membiayai seorang kandidat. Jadi pada akhirnya nanti setelah berkuasa, mereka-mereka yang mengeluarkan dana inilah yang akan mengendalikan kekuasaan. Dan hal ini tentu membuat koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat pasti terancam bubar. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Akhirnya koalisi Anies terancam bubar. Kenapa saya bilang terancam bubar? Karena soyokianya tanggal 10 per hari ini dia melakukan deklarasi bersama dengan Partai Demokrat dan Partai PKS. Tapi rupanya kedua partai ini masih enggan untuk bersepakat mendorong Anies Baswedan menjadi calon presiden. Saya kira ada dua hal. Yang pertama, secara kalkulasi politik, kedua partai ini tentu berharap masing-masing dari kadernya atau salah satu dari anggota partainya yang menjadi wakil presiden. Misalnya kalau di Demokrat saya kira yang paling siap adalah AHY. Kemudian kalau di PKS, Ahmad Heriawan yang pernah menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, yang menarik adalah kelakar Fahri Hamzah karena penilaiannya lain. Justru hari ini mereka gagal deklarasi karena menurutnya bandar yang belum bersedia bersepakat untuk bagaimana membiayai ini. Nah, tentu memang kalau hitungan-hitungan pilpres saya kira memang bukan uang sedikit, dia pasti membutuhkan uang besar. Sehingga memang membutuhkan bandar untuk turun. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua Ini buat kan. headline nih, Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Nah, bandar-bandar ini sebenarnya inilah yang mereka selama ini selalu kritik, yaitu oligarki. Oligarki itu adalah para pemodal dalam konteks politik yang ingin membiayai seorang kandidat. Jadi pada akhirnya nanti setelah berkuasa, mereka-mereka yang mengeluarkan dana inilah yang akan mengendalikan kekuasaan. Dan hal ini tentu membuat koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat pasti terancam bubar. Kenapa saya bilang bubar? Karena tidak mungkin ketiga partai ini kalau tidak ada bandar di belakangnya mampu untuk membiayai pilpres. Kita tahu bahwa Indonesia ini luasnya minta ampun. Dan itu memang betul-betul membutuhkan kos politik yang sangat tinggi. Dan pasti Anies tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi adapun asumsi yang dibangun Anies ketika ditanya oleh media, jawabannya cukup rasional, normatif. Bahwa setiap partai memiliki mekanisme tersendiri. Termasuk di PKS misalnya yang harus rapat dulu melalui Dewan Suro. Begitupun juga di Demokrat, itu memiliki mekanisme tersendiri. Itu alasannya orang-orang Nasdem ketika diwawancarai di media termasuk
Anies Baswedan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita dengar seperti apa pemberitaan yang beredar per hari ini terkait soal gagalnya koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurut Fahri Hamzah, berdasarkan suara.com, Bandarnya belum sepakat. Kelakar Fahri Hamzah soal gagalnya deklarasi koalisi pendukung Anies 10 November. Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem yang rencananya bakal dideklarasikan pada 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro, sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol ini kerja bandar, tegas Fahri Hamzah. Parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya, gagal imbusnya. Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP. Cuma PDIP nggak punya calon sendiri, nggak populer, calonnya nggak dikehendaki. Itu kan dilema kelakar Fahri. Saya kira apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kali ini cukup menohok buat Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan termasuk terhadap Anies Baswedan. Jadi Fahri Hamzah menilai bahwa partai tidak cukup kuat dalam hal ini Nasdem untuk membiayai supaya mendapatkan 20%. Sementara Anies Baswedan apalagi tidak memiliki finansial yang cukup untuk hal tersebut sehingga membutuhkan bandar. Nah, alhasil bandar belum bersepakat. Saya kira jelas ini. Oke, saya kira konkretnya bahwa apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan per hari ini maupun ke depan tentu akan sia-sia saja dengan melihat situasi yang ada, bahwa para bohir belum bersepakat untuk adanya capres yang dilahirkan oleh ketiga partai ini. Yang kedua, boleh jadi karena PKS bersikukuh untuk menjadi wapres ataupun misalnya Demokrat, jadi masih ada tarikan di situ. Yang pasti sebenarnya saya berharap Anies Baswedan masuk menjadi calon presiden, sehingga nanti di debat terbuka akan kelihatan apa lagi yang dia mau sampaikan. Hal apa lagi kira-kira yang dia akan gembor-gemborkan ke publik untuk meyakinkan kita semua ini bahwa dia layak menjadi presiden. Karena kalau Anies tidak masuk, saya kira pilpres kali ini tidak akan seru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.